saya sering pertanyakan tuh kayak gini. Hmm, apa? Dari sekian banyak. Jadi kalau saya belajar proses kanonisasi Bible itu sampai sekarang itu belum ada yang jelasin dengan pas Hmm, gitu. hmm. Kenapa Bible itu dipilih mana yang jadi firman Tuhan, mana yang bukan? Itu pakai standar Oh, apa? Pakai standar apa iya. setahu Erdi? Sudut pandangnya standarisasi untuk pengkanonan Alkitab kan banyak sudut pandang, bro. Entah itu berbicara ketepatan tentang apa ya namanya silsilah, letak geografis, ya kan? Itu banyak hal, bro, yang dilihat. Ah, contoh Injil Barnabas. Kenapa Injil Barnabas tidak dikanonkan? Karena Injil berbicara tentang letak geografis, tidak seperti Injilnya. Jadi bicara dia berbicara umpama Yehuda itu rendah, pegunungan geografis. Sudut pandang sebutkan saja dua saja. Seperti itu Oke, cara tidak. Terus letak geografis. Lah, ada yang cek gitu. iya jelas, bro. Apa itu ya? Yang ini nggak sesuai Ya kan sejarah, dibuat sejarah. Ini itu bukan firman Tuhan. Itu ada, adanya ya. ada Itu siapa? Alkitab itu sudah ditulis dari abad pertama ya, nanti disalin. Dan enggak, pertanyaan saya itu siapa? Saya kurang 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 paham kita bahas ke situ, bro. Tapi intinya apa yang ditulis yang organisasi itu sesuai dengan Ini karena ini kan kalau di undang ya, penting sekali tuh kita tahu anggota dewan siapa yang merumuskan undang itu dan siapa yang meloloskannya gitu. Karena kita jadi tahu kredibilitasnya. Misalnya kalau ternyata yang, yang membuat itu ternyata orang yang kita kenal misalnya, nah kita jadi ragu juga gitu. Makanya bukan orang tidak kenal, bro. Ini sesuatu yang sudah ada kan, sudah dituliskan lalu disalin, lalu dicocokkan ya, dikanonkan, gitu, bro. misalnya kita lihat sejarah ya, misalnya kita ambil contoh lah surat Yakobus ya. Yakobus itu kan lama itu prosesnya, itu bapak-bapak gereja itu apa ya, berbeda pandang gitu. Jadi ada yang ini nggak bisa masuk, terus ada yang bilang ini masuk. Akhirnya di eh, khususnya di gereja barat bisa menerima itu. Tapi khusus bagi gereja timur itu lama sekali tuh, nggak mau dimasukkan ke dalam Pesita ya, kalau di Syriak itu Pesita, nggak mau dimasukin, lama proses. Nah, yang buat jadi menarik itu sudah berprosesnya lama. Martin Luther juga menolak Wahyu, tahu kan ya? Dia juga maka itu juga termasuk yang terakhir dimasukkan. Ada berarti tangan-tangan, kita bicara ini tangan-tangan orang-orang yang punya kredibilitas, atau bukan kredibilitas, sorry, otoritas untuk memilih. Pertanyaan saya itu, siapa mereka itu dan apa standar yang mereka pakai? Kalau bilang sejarah itu nanti kita bahas. Siapa dulu lah? Siapa dulu mereka itu? Siapa itu? Sesungguhnya, bro, tidak ada yang punya otoritas untuk menentukan ini berhak dikanon atau tidak. Kan saya sudah katakan, bro, standar pengkanonan Alkitab itu ada berbagai macam, ya, bagai macam sudut pandang yang harus diteliti, bro. Jadi bukan sembarangan. Jadi bukan karena dia otoritas anak presiden lah atau anak kaisar lah, enggak. Jadi sudut pandang yang menentukan suatu kitab itu atau suatu tulisan
tulisan itu dikanonkan menjadi kitab. Jadi saya kasih contoh tadi tentang silsilahnya itu kan ada orang-orang Israel itu menyimpan semua silsilahnya dari pihak laki-laki ya. Jadi itu dirunut bro. Dari silsilah maupun letak geografis. Jadi bro itu salah apa ya bro mengatakan itu ada otoritas, itu bukan otoritas. Otoritasnya itu yaitu tentang letak dasar-dasarnya pengkanonan itu letak geografis dan lain-lain. Jadi bukan karena sesuatu jabatan atau apa yang menentukan untuk layak dikanonkan atau tidak, bro. Bukan Sebelum ke sana, Bro Hadi, yang saya ingin tanyakan tadi itu siapa mereka itu? Ya mereka itu, bro, itu sesungguhnya yang mereka entah itu siapa. Anda pun kalau bisa kalau entah mereka siapa itu berarti maksudnya apa? Siapa itu? Tidak entah itu tidak mereka dikenal. siapa, bro. Bukan soal tidak dikenal, itu tidak begitu penting. Yang penting adalah standarnya. Itu penting karena mereka itu Iya, kalau saya paham, bro. Karena ini bahan materi yang sudah ada, mau diuji. Paham nggak, bro? Jadi ini naskah ini sudah ada, mau diuji, mau dikanonkan. Jadi cara pengkanonannya, mengkanonisasi itu berbagai macam sudut pandang. Nah, saya kasih dua contoh, yaitu tentang berbicara geografi, silsilah, dua contoh itu. Jangan ke sudut pandang dulu. Begini, kalau Anda diuji skripsi, kan kita pasti tahu kamu mau lulus ya kan, kamu diuji skripsi, iya. Yang ngetes siapa? Beda. Bro. Sebentar dulu, Bro. Skripsi kan ditulis. Iya, sabar dulu. Ini naskah. Enggak, bro, enggak paham. Naskah Alkitab ini sudah ada, bro. Sudah siap. Jadi mau dikanonkan. Bagaimana Bro Herdi tadi bilang naskahnya sudah siap. Naskahnya kan sudah ada, mau dikanonkan. Itu ya kanon kan? Kanon itu Bro Herdi proses pilih mana yang masuk kanon, mana yang tidak. Jadi itulah pertanyaannya yang pilih itu saya sederhanakan pertanyaannya. Yang pilih itu siapa? Yang pilih itu siapa? Yang pilih itu bukan tentang siapa, bukan tentang dia anak kaya, bukan tentang dia anak pejabat. Jadi yang tentang pilih ini rujukannya, latar belakangnya untuk ini yang cocok, ini yang seperti sejarah itu. Makanya saya kasih gambaran. Jangan ke situ dua dulu. Sudut pandang. Saya cuma mau tahu mereka ini siapa. Kan mereka ini bukan makhluk yang ini kan suka menghilang kan, ada orangnya kan ya, hidup kan ya, bukan roh kan ya, ini orang, betul dah Herdi ya? Ya Herdi, ada kan orangnya, ada ya, namanya saja siapa? Orangnya ada, bro. Ya, namanya siapa? Iya, orangnya ada. Kalau untuk mau bahas ke situ, bro, saya belum pernah ke situ ke pembahasannya ya. Jadi tapi intinya bagusnya bilang dari tadi perjanjian baru itu kanonisasinya itu dilakukan oleh bapak-bapak gereja dan para rasul ya. Oke, harusnya tadi Bro Herdi dari awal bilang saya tidak tahu gitu aja supaya nggak usah. Oke, nah sekarang kita ke standarnya, standar sejarah. Tadi pakai standar. Berarti waktu diperiksa sama mereka itu berdasarkan standar sejarah, iya kan? Iya, sesuai lah, bro. Jadi yang diperiksa harus sesuai dengan sejarah. Ya, tentu kalau penulisan teksnya tidak sesuai letak geografis, seumpama ya seandainya dia berbicara tentang letak geografis lalu tidak sesuai, ya tentu mereka akan berpikir ya kenapa bisa begini. Nah, akan dikaji lagi, bro. Begitu. Nah, bagaimana kalau sudah di kanon lalu tidak sesuai sejarah? Ya, kalau saya merasa sih apa yang tertulis yang sudah di kanon Alkitab, yang sudah jadi Alkitab sekarang itu sesuai sejarah semua, bro. Misalnya ketika di masa
Yesus lahir itu kan ada sensus itu. Itu kalau kita belajar sejarah ini, maaf ya, bukan dari konsep teologis ya, ini dari konsep Enggak apa-apa, sejarah. enggak apa-apa. Kita buka sejarah, semua itu nggak ada sejarah tentang sensus yang seperti diceritakan di Bible itu. Jadi sejarah yang melakukan sensus kan orang Romawi, bro. Betul. Dan tidak pertama, jangkauan Romawi itu kan luas sekali. Anda kalau mau lakukan sensus lalu mendatangi rumah-rumah itu, berapa banyak energi yang harus dibutuhkan. Dan memang catatan sejarah itu tidak ada sensus seperti itu. Nah, sekarang menariknya bagaimana Anda membuktikan bahwa berita itu benar sesuai sejarah padahal fakta sejarah menunjukkan sebaliknya. Gimana? Bagaimana, bro? Kalau misalnya fakta sejarah menunjukkan, dan ini sejarah Romawi itu, Griko itu banyak sekali dijabarkan di buku-bukunya. Romawi itu salah satu negeri yang besar dan penuh dengan referensi buku-buku gitu. Mereka penulis sejarah, banyak sejarah-sejarah Romawi yang bisa kita baca. Semua ditulis dan kemudian juga ditambah pakar-pakar yang mengatakan bahwa kejadian sensus itu tidak pernah ada. Nah, sekarang saya ingin, ya di zaman itu, dan saya ingin tanyakan, referensi dapat dari mana tuh, bro? Ketika referensi dari mana? Maksudnya bro mengatakan pernyataan pakar-pakar, Anda bisa baca misalnya. Oh, pakar. Saya kirain kamu punya referensi, bro. Kayak gini ya. Referensinya itu dari pakar yang mereka meneliti, mereka mengkaji dari harusnya buku. Karena kita kan nggak bisa baca buku sejarah Romawi semua kan. Karena itu kan perlu banyak buku. Mereka kadang menghabiskan berpuluh-puluh tahun. Ada seorang profesor itu menghabiskan 30-40 tahun hanya untuk meneliti satu sejarah, misalnya sejarah tentang apa gitu. Jadi dan bro mempelajari pakar itu dapat dari mana? Dia mengetahui dari mana? Ada banyak bukunya. Saya kalau sebentar, kalau mau saya bukakan bukunya, saya bisa lihat. Saya di sini. Kalau kita ingin buka sejarah itu, misalnya kita bisa di buku History of God juga sempat diungkap. Karen Armstrong. Ya, Karen Armstrong. Kemudian juga ada di sebentar. Ini nah, di karya David Alan Black, New Testament Greek. Jadi ada banyak konsep sejarah yang ketika mereka mengkaji selama ini mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, bro. Ketika masuk ke wilayah itu, fakta itu tidak ada. Nah, ketika fakta bahwa sensus itu tidak mungkin terjadi dengan alasan tadi, kekuasaan Romawi yang sangat begitu luas, kalau kita saja melakukan sensus itu butuh berapa lama ya Indonesia ini, maka itu dieliminir. Pendapat bahwasanya sensus itu tidak ada terjadi. Kalau misalnya terjadi, harusnya tercatat di buku-buku yang jumlahnya sangat banyak, sejarah-sejarah. Nah, pertanyaan saya ke Bro Herdi, bagaimana Anda membenarkan bahwa itu sesuai dengan fakta sejarah ketika fakta sejarah sendiri menyatakan itu tidak pernah terjadi? Oke, jadi bro tahu Tacitus? Tidak tahu apa itu Tacitus. Tacitus itu mencatat tentang sensus. Jadi sensus itu bukan hanya diawali oleh sejarawan Roma ya. Di zaman Raja Daud sensus itu sudah ada. Ketika Daud mencatat semua orang ya. Pernah baca? Tunggu dulu, yang Anda maksud mungkin itu siapa? Publius ya, Publius yang Romawi itu, historian itu. Ya? Publius Tacitus itu. Iya. Atau itu sebuah sejarawan Roma. Oh, iya. Sejarawan Roma. Cornelius Tacitus. Saya pikir lagi menyebut istilah. Itu sejarawan Romawi. Roma. Cornelius Tacitus. Dia mencatat sensus. Mencatat sensus di apa? Di mana?
bro bisa cari buku Cornelius Titus. Nggak ada, Anal. nggak. Itu ngarang. Anda googling itu. Ini itu googling itu. Herdi, ini taruhan dengan Islam ya. Oh, gini. Saya kan Gini, saya tahu ini saya tahu orang kalau dia googling saya tahu karena saya baca gitu. Bilang buku apa? Buku apa yang Anda baca? pendapat dari karya-karya yang mereka sudah mengaji sampai 30-40 tahun. Ini mainnya, ini statement mereka itu enggak ngutip, enggak salah. Ya, bro. Jadi kalau saya katakan kepada Anda, sensus itu bukan hanya Romawi yang mempraktekkan. Raja Daud lakukan sensus zaman Raja Daud. sudah Iya. gini, saya ingat sama Gracia P. Gracia mengatakan bahwasanya manuskrip di itu saya, dan kemudian Gracia P mengatakan, oh saya salah berbicara orang yang jadi saya yang menempuh 30 tahun hanya untuk mempelajari masalah. Jadi kalau Anda terus ya siapa yang itu ada itu ngarang itu tidak ada itu. Dan kita bicara makanya kan kita kan itu sejarah Anda bro yang berapa hidupnya di zaman sekarang berarti tahun yang lalu karena sejarah bisa digali. Nanti kalau kamu seperti Mat Kaca itu kan belum Anda tidak kasih alasan. Saya kasih di dalam punya itu berjudul Rusia di sensus di Roma sensus di saat kerajaan Romawi sesama coba di buku apa itu? ANAS itu teman-teman di sini coba screen bisa kita punya itu. komentar bukunya bro saya sudah komen di sini itu apa punya itu di buku ini buku pun tentang sejarah tidak tolak belakang kisah orang-orang begini di dalam tahun dari buku apa itu bukunya dia punya atau dari pendapat buku ini ya misalkan ya tentang pertanyaan saya
tahu banyak buku informasi. Maksudnya? Kenapa, Ada bro? halaman Iya. berapa? Berapa? Halaman buku touch itu. Bro. Iya, iya. Yes, apa nama? Ada tulis. Maksudnya kan Bantahannya karena saya nah, nonton. nah, Jadi begini, maksudnya coba tadi kan bro, dirinya tas. ya berapa? Nggak usah ditimpa. Anda kan lihat tadi halaman di saya Ya, ya, terus. akhirnya bila meneliti asal
ya. Mau mau anukan Ya, standar apa cara aman menurut balak enggak baca sama itu sudah oke. Mas, oh
salah